Annyeong, hello, ketemu lagi dengan Ratu Drakor Channel. Sekarang kita mau review Taxi Driver episode 10. Di sini tim Rainbow mulai beraksi untuk membalas para penipu tersebut dan Pak Kim ternyata mau membuka bisnis baru, yaitu bisnis ponsel sekali pakai sebagai strategi. Setelah berbuat keonaran, ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Wang, penjual seperti ponsel sekali pakai. Sementara Go-eun dan Pak Choi mengawasi dari jauh. Sementara Kang Hana datang ke perusahaan taksi dan mencari Pak Kim dan lainnya. Dan salah satu supir bilang mereka selalu day off bersama. Kemudian Kang Hana bertemu dengan Pak Choi yang kemudian menghindarinya. Kyunggu berpura-pura menelpon target padahal dia menelpon Go-eun. Alhasil duit yang dikirim sedikit dan membuat Madam Lim marah. Kemudian Madam Lim minta Pak Kim menjual ponselnya ke dirinya, tapi Pak Kim menolak. Tak lama rekan bisnis Madam Lim protes dan mau menghajar Madam Lim, tapi dibantu oleh Pak Kim. Dan finally Pak Kim mau menjual ponselnya ke Madam Lim dan mereka pun memulai bisnis. Kyunggu yang sangat tertekan menyamar di tempat Madam Lim ini sempat berbicara dengan Go-eun. Tapi ketahuan nih guys, ia pun disidang oleh Madam Lim dan lainnya. Untungnya Pak Kim datang membawa ponsel pesanan Madam Lim dan ia pura-pura kaget dan mengenal Kyunggu dengan mengatakan Kyunggu ini adalah polisi. Sementara Pak Choi beritahu Go-eun ia tak bisa bergerak banyak karena Kang Hana terus mengawasinya dari jauh. Lanjut ke nasib Kyunggu, ia pun mau dibuang ke laut oleh Madam Lim dan Pak Kim yang berpura-pura. Ia dimasukkan ke dalam drum besar dan akhirnya dibuang ke laut. Untungnya ia diselamatkan oleh Pak Choi. Go-eun terus hack ponsel para penipu. Setiap penipu mau beraksi menelpon mangsanya, telepon selalu dimatikan oleh Go-eun. Sementara Pak Kim mencoba mengambil hati Madam Lim sampai memberikan udang ke Madam Lim yang tersipu-sipu. Kang Hana mengawasi tim Rainbow dari jauh. Dan tim Rainbow terlihat sedang berkumpul sengaja untuk mengelabui Kang Hana. Pak Kim pun merencanakan untuk menyegerakan misi mereka, yaitu mengambil pin Madam Lim. Kang Hana mengikuti Pak Kim dan ia tiba di resto Cina dan menanyakan Pak Kim pada Madam Lim. Madam Lim pun pura-pura menjawab tidak tahu. Dan Pak Lim pamit pada Madam Lim karena dikejar-kejar oleh jaksa. Dan di bank seolah-olah kebetulan Pak Kim dan Madam Lim bertemu lagi. Kemudian di ruang tunggu, Pak Kim mau ke toilet dan menitip tas besarnya pada Madam Lim. Kemudian saat perpisahan, Madam Lim dikasih HP oleh Pak Kim. Dan Pak Kim mengambil HP Madam Lim untuk menyimpan nomornya di ponsel itu. Madam Lim pun diserang oleh timnya karena uang gaji mereka belum turun. Madam Lim bilang ia kelupaan. Dan saat ke bank lagi, ia panik karena saldonya ternyata sudah nol. Ia pun sibuk menelpon ke anak buahnya, termasuk juga menelpon ke Pak Kim dan minta Pak Kim ini bertemu dengannya. Tapi Pak Kim bilang harus bayar mahal kalau putar balik lagi. Madam Lim pun menyanggupi untuk membayarnya. Dan ia menaruh uangnya di loker, yang kemudian diam-diam diambil oleh Pak Choi. Madam Lim ke kapal dan di sana sudah ada timnya yang minta uang lagi. Madam Lim sadar dan akhirnya tahu kalau semua ini perbuatan Pak Kim. Jadi flashback guys. Jadi ternyata Go-eun sengaja membuat pin Madam Lim yang sudah dihack salah sampai 5 kali agar supaya Madam Lim ini datang ke bank, dan di bank itu ia bertemu dengan Pak Kim yang sudah membawa tas dan menitipkan ke Madam Lim, di mana tas itu sudah ada kamera tersembunyi di dalamnya. Jadi saat Madam Lim transaksi, pinnya kelihatan. Tapi jangan ditiru ya guys. Kemudian setelah mendapat pin, Go-eun langsung transfer semua uangnya hingga saldo Madam Lim ini kosong.
Dan saat Pak Kim menawarkan nomor teleponnya dan menaruh nomornya di ponsel Madam Lim, ternyata disitulah dia menghapus notifikasi transfer dari bank, jadi nggak ketahuan deh. Dan di sini Madam Lim jadi bucin banget sama Pak Kim, bener-bener baper. Dan di dalam kapal itu para timnya akhirnya saling berkelahi. Dan Pak Kim pun hanya mengawasi dari jauh. Go-eun kemudian transfer kembali uangnya ke semua rekening orang-orang yang ditipu oleh Madam Lim, termasuk juga ke rekening Pak Choi dan juga si nenek tadi. FYI di sini Direktur Baek memberitahu ke Pak Jang kalau pembunuh Cho Do-chul sudah mati dan membuat Pak Jang marah. Sementara Kang Hana mendapat info kalau tim penipu itu yang ditangkap hanya anak buahnya, sementara para petingginya menghilang lagi, seperti kasus-kasus sebelumnya. Pak Kim kemudian mau servis taksinya dan ia diikuti oleh Kang Hana. Diam-diam Kang Hana memotret Pak Kim dan taksinya. Pak Choi pun menemui si nenek tadi dan memberikan uangnya yang akan diberikan kepada cucunya. Si nenek pun menangis terharu. Kasus pun selesai. Oke, sekian review dari Ratu Drakor Channel dan jangan lupa kalian untuk subscribe biar nggak ketinggalan update Ratu Drakor lainnya. Thank you!